Agar bisa memahami urusan Israel-Palestina ini, kita perlu tahu sejarahnya dulu. Kekeliruan orang pada umumnya adalah mengira bangsa asli Palestina itu adalah Arab Muslim, padahal faktanya bukan. Sebetulnya perlu dipertanyakan juga sih hakikat Syekh Permadi ini bolak-balik dari Indonesia ke Palestina bukan niatnya ibadah, tapi apa? Mempropagandakan negara Israel. Siapa yang backing? Siapa yang biayai pulang perginya? Kenapa dia capek-capek? Apalagi Permadi area ini saya lihat postingannya itu terang-terangan dia menunjukkan kekafiran dia beribadah di tembok ratapan, beribadah ala Yahudi. Apalagi coba yang bisa kita simpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini teman-teman, beberapa hari yang lalu saya dikirimi oleh beberapa orang netizen satu video, cuplikan video yang isinya adalah seorang pluralis yang meyakini bahwa semua agama itu sama. Islam, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, semuanya boleh atas dasar toleransi. Jadi gini teman-teman, hati-hati ya. Kalau orang punya pikiran plural seperti ini, semua agama itu benar. Kalau ideologi itu diyakini oleh seorang muslim, sudah dipastikan orang itu kafir karena sudah keluar dari nilai tauhid. Di mana seorang muslim wajib mengesahkan Allah Ta'ala. Nggak boleh ada sembahan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sudah jelas mengingatkan kita, mewanti-wanti kita dalam surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jelas kekafirannya. Nah, jadi siapa sih sosok plural ini, sosok yang merasa paling toleran ini? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah si Permadi Arya yang menamakan dirinya dengan Abu Janda. Jadi intinya teman-teman, dalam video itu dia berusaha mati-matian menjelaskan tentang sejarah Palestina dan Israel. Teman-teman, saya sebetulnya paling males membahas tentang Permadi ini ya, karena kita sudah banyak diperlihatkan berbagai kedunguan, kebodohan ya, ketololan beliau di berbagai media sosial, diantaranya di YouTube. Si Permadi ini pernah mempermalukan dirinya ya, contohnya nih ya, dalam sebuah dialog di TV One ketika dia dengan bangga mengatakan ini adalah bendera Nabi Muhammad, ini adalah bendera khilafah. Tahu-tahunya bukan. Dan itu sudah banyak momen seperti itu. Nah, dan kali ini si Permadi ini berusaha sekuat tenaga menjelaskan kepada kita, masyarakat Indonesia yang dia anggap tidak memahami konflik Palestina, yang menganggap bodoh dalam sejarah Palestina, yang menganggap kita nih termasuk para founding father kita, para presiden kita yang terdahulu sampai sekarang, ya dianggap kita ini nggak paham tentang konflik Palestina, dan cuman dia dan teman-teman sekolahnya lah yang paling memahami ya, si paling paham tentang konflik Palestina. Nah, sebetulnya saya paling males membahas tentang Permadi, tapi ya karena banyaknya permintaan untuk saya bahas, untuk saya sedikit kupas, jadi saya ingin sampaikan di sini beberapa poin penting teman-teman. Kita nggak usah terlalu masuk poin per poin ya, kata per kata, menganalisa setiap kata-kata dia, nggak perlu teman-teman, karena banyak banget blundernya, banget errornya. Kalau kita mau melihat sesuatu ya, informasi yang disampaikan atau informasi yang kita terima dari manapun, pertama kita selidiki dulu siapa ini orangnya, siapa orang yang membawa informasi ini, yang membawa pesan ini, apakah kredibel, dia membahas tema ini itu sebagai apa. Contoh Permadi ini kita sudah paham lah, memang pro-Zionis banget, berkali-kali dia bolak-balik ke Palestina untuk mempropagandakan bahwa Israel itu adalah negara yang toleran, Palestina adalah terorisnya. Jadi kalau kita sudah melihat, kita sudah memahami gerak-gerik dia, ya bagaimana dia menggiring opini untuk meninggalkan Palestina, untuk mendukung Israel, harusnya kita udah nggak perlu lagi mendengarkan semua celotehan yang keluar dari dia. Nggak perlu kita membandingkan informasi yang kita dengar dari dia dengan informasi yang kita dengar dari misalnya ustadz-ustadz kita atau yang memang kredibel. Nggak perlu. Jadi setiap ada informasi datang dari dia, udah di skip aja, di strip aja, nggak usah dengerin, nggak usah bikin pusing. Ngapain kita menampung informasi dari sosok yang plural seperti itu, sosok yang dungunya jelas, sosok yang jelas-jelas memusuhi Islam, menghina para ulama, menghina ayat-ayat Al-Quran, menghina umat Islam di Indonesia dengan alasan toleransi, tapi selalu menjarah umat Islam. Jadi apa yang kita harapkan dari informasi yang keluar dari mulut si
Permadi Arya ini. Apalagi Permadi Arya ini saya lihat postingannya itu sudah jelas terang-terangan dia menunjukkan kekafiran dia. Di salah satu postingannya dia terlihat sedang beribadah di tembok ratapan, beribadah ala Yahudi. Apalagi coba yang bisa kita simpulkan. Kalau kalian melihat ada orang yang mengaku muslim, ya, orang mengaku muslim, mengaku bertauhid, mengaku telah bersyahadat, tapi dia ikut sembahyang di tempat sembahyangnya orang agama lain. Dalam hal ini Yahudi. Tembok ratapan Yahudi sedang meratap seperti itu dengan topi khas Yahudi. Apakah kita masih percaya bahwa dia itu seorang muslim? Sementara dia masih mengaku, saya seorang muslim, saya seorang muslim. Muslim itu bukan dari perkataan. Iqrar bil qalb wal jawarih. Mengakui keesaan Allah, bertauhid dengan hati dan dengan perlakuan. Jadi kalau ada orang muslim, ngaku muslim, satu hari itu 1000 kali dia syahadat, tapi dia beribadah dengan ibadahnya orang-orang non-muslim, orang kafir, maka sudah batal keislamannya, jelas kekafirannya. Dan kita mau mendengar informasi dari orang seperti ini. Kita mau menerima informasi dari sosok seperti ini. Itu nonsense, itu nggak masuk akal. Jadi kita nggak usah jauh-jauh komparasi, membandingkan antara informasi dari si doi ini dengan informasi yang kita dengar selama ini. Jelas sekali dia intinya membuat video-video seperti ini ya untuk mengacaukan kita aja, atau untuk menjilat mereka itu para penjajah. Sebetulnya perlu dipertanyakan juga sih hakikat si Permadi ini bolak-balik dari Indonesia ke Palestina. Ya, bukan niatnya ibadah, tapi apa? Mempropagandakan negara Israel. Siapa yang backing? Siapa yang biayai pulang perginya? Kenapa dia capek-capek? Dan juga Permadi ini bicara Palestina, bicara sejarah Palestina sebagai apa? Kapasitas dia sebagai apa? Sebagai seorang peneliti sejarah kah? Atau seorang dai kah? Sampai dia capek-capek membahas isu Palestina, Israel, dan ujung-ujungnya selalu nyinyir kepada kita yang berusaha memperjuangkan Palestina sebagai sebuah negara. Dari situ jelas poinnya ya, siapa ini Permadi ini. Jadi kita nggak usah terlalu repot-repot mengusingkan semua informasi yang keluar dari mulut dia. Dan kita lihatlah kemunafikan dia. Selain dia juga kekufuran sudah kita lihat. Ya, kemudian kemunafikannya kita lihat juga hari-hari ini kan. Dulu dia mati-matian mendukung Jokowi, menghina Prabowo. Sekarang dia menjilat-jilat ya kubu Prabowo dalam hal pemilu 2024 ini. Jadi sekali lagi teman-teman, nggak ada yang perlu didengar dari orang seperti ini. Oke lah, saya akan tetap membahas sedikit poin dari video ini ya. Meskipun di awal saya sudah bilang saya paling nggak senang, tapi nggak apa-apa, kita akan lihat. Urusan Israel-Palestina ini kita perlu tahu sejarahnya dulu. Kekeliruan orang pada umumnya adalah mengira bangsa asli Palestina itu adalah Arab Muslim, padahal faktanya bukan. Palestina berasal dari kata Filistin, dan berdasarkan keterangan yang saya dapat di Museum Filistin di sini, bangsa Palestina berasal dari Pulau Kreta di Kepulauan Yunani. Mereka berlayar dari Pulau Kreta Yunani dan menetap di tanah yang kita kenal sekarang dengan nama Palestina. Waktu bangsa Filistin kesini dari Yunani, daerah ini dulu belum bernama Palestina. Daerah ini dulu masih bernama Kanaan atau Tanah Kanaan. Apakah waktu itu sudah ada bangsa Arab dan Yahudi di sini? Jawabannya belum. Bani Israel atau bangsa Yahudi baru datang ke... Ya, memang penduduk asli Palestina ini memang orang Kanaan, bangsa Kanaan. Bangsa kuno Palestina ini memang orang-orang penyembah berhala, gitu kan. Nah, tapi di sini dia sudah blunder. Dia dengan bangga mengatakan bahwa bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Itu menunjukkan kekacauan pola pikirnya. Ya, bangsa Israel itu bukan bangsa Yahudi, beda. Bangsa Israel itu artinya anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Israel ini adalah Nabi Yakub, nama lain Nabi Yakub. Dan anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yakub, dipanggilnya Bani Israel. Dan apa agama Bani Israel ya di masa-masa Nabi Yakub itu? Ya, Islam, agamanya Muslim. Ketika Nabi Musa membebaskan Bani Israel, itu saat itu Bani Israel itu agamanya Muslim, bukan agama Yahudi. Agama Yahudi itu muncul itu sekitar 800 tahun, 8 abad ya setelah Nabi Musa mengeluarkan Bani Israel dari Mesir, dari penjajahan Firaun, dari perbudakan Firaun. Jadi kalau dia meyakini bahwa saat itu bangsa Israel adalah bangsa Yahudi, ya maka ini sebuah kedunguan yang harus diluruskan. Itu aja dah satu poin itu. Jadi kalau kita dasar sudah salah, kita nggak usah bahas setelahnya teman-teman. Jadi tipe-tipe Permadi ini dia meyakini bahwa memang Nabi Daud itu bukan orang Islam, itu orang Yahudi. Nabi Sulaiman itu orang Yahudi. Nabi Isa itu orang Nasrani. Jadi itu yang dia pahami. Kan kita nggak boleh. Itu kafir hukumnya. Kita kalau meyakini bahwa nabi-nabi itu adalah non-muslim, maka itu sudah kafir. Kita harus beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Jadi jelas sekali sebetulnya
informasi yang dia berusaha beberkan berbusa-busa dengan mulut